Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farfarex Alexander Suming dari kelas 12 O. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya tentang alur belajar saya sebelumnya. Yang pertama itu ada mulai dari diri. Nah, di situ tuh waktu itu saya tahu kalau ada tugas tuh waktu teman saya ngechat saya lewat WA nanya tugas tentang tugas tersebut. Nah, setelah saya tahu dari teman saya kalau ada tugas itu, saya langsung cek LMS dan ternyata saya sudah bisa mengerjakan karena sebelumnya saya sudah mengerjakan petunjuk. Nah, setelah saya buka kursnya, ternyata isinya itu tentang materi tentang perubahan dan perubahan sosial. Nah, di slide ketiga atau keempat itu saya lupa, di situ terdapat soal tentang berubah dan contohnya saya buat tuh berubah itu berganti menjadi sesuatu yang baru atau tidak sama dengan yang sebelumnya. Nah, contohnya saya buat kayak munculnya toko online. Baru di slide selanjutnya ada apa itu perubahan dan contohnya. Saya buat perubahan itu adalah proses dari berubah itu sendiri. Contohnya kayak orang jadi tidak belanja offline. Di perubahan sosial saya ada soal tentang pengertian perubahan sosial dan contohnya saya pengertian perubahan sosial itu saya buat adalah suatu perubahan yang memiliki dampak kepada masyarakat. Nah, contohnya itu saya buat kayak masyarakat menjadi malas belanja offline setelah ada toko online. Nah, baru di alur belajar berikutnya yaitu di eksplorasi konsep tuh. Waktu itu Pak Pawan masuk kelas memberikan tugas mind map dan memberitahu cara membuat mind map yang benar, sekaligus memberikan materi tentang perubahan sosial untuk mind map itu, contoh perubahan sosial. Nah, pada saat di sekolah itu saya sudah mengerjakan dan sudah diminta tuh 4 contoh perubahan sosial yang harus diisi di mind map. Nah, di sekolah saya sudah selesai 2. Nah, karena waktunya nggak cukup, ya udah saya bawa ke rumah. Nah, besoknya kalau nggak salah itu tuh saya ada tugas kerja kelompok Bendo, karena saya tahu mungkin mereka bakalan ngaret, jadi saya bawa tugas sosiologi itu, mind map itu buat saya kerjain di sana. Nah, benar waktu saya datang awal ternyata mereka belum pada datang, cuman ada satu yang datang. Nah, jadi saya jadi saya ngerjain mind map tadi. Nah, setelah mind mapnya selesai, mind mapnya nggak selesai di situ, tinggal mewarnai doang dikit lagi. Nah, waktu saya bawa ke rumah, saya selesaiin lah di rumah. Selesai baru saya kirim. Nah, baru ada refleksi terbimbing. Di refleksi terbimbing itu tentang saya mempresentasikan mind map yang sudah saya buat tadi tentang perubahan sosial tadi. Saya dipresentasikan lewat video, maksimal videonya itu 2 menit, lalu dikirim ke YouTube. Saya kirim ke YouTube saya. Nah, isinya itu saya menjelaskan tentang mind map saya tadi. Contohnya itu kayak kendaraan listrik, berubahnya itu munculnya kendaraan listrik, akan dari sebelumnya tidak ada. Baru perubahannya itu orang jadi tidak isi bensin dari yang seharusnya mereka isi bensin. Nah, untuk perubahan sosialnya itu pom bensin menjadi sepi karena ya tadi orang-orang tidak isi bensin lagi karena udah pakai kendaraan listrik. Nah, seperti itu. Yang lain juga seperti itu, yang kendaraan, yang media sosial dan AI. Nah, lanjut ke ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini saya menonton video TikTok Pak Wan, lalu komen dan like.
saya screenshot juga sebagai bukti. Baru setelah itu saya berdiskusi dengan teman sebaku, namanya tuh tahu salah disebut ya. Baru setelah berdiskusi tentang perubahan sosial apa yang ada di dalam video, barulah kami buat poster. Nah, buat poster tuh saya bagian yang mencari ininya, baru teman saya yang bagian mengedit sama membuat posternya. Nah, contohnya itu kami ambil satu, yaitu perubahan sosial dari linear ya. Itu tentang masyarakat menjadi lebih gemar bermain time zone setelah munculnya teknologi game tembak-tembakan di time zone. Nah, itu dari menit ke 19 sampai 38, detik 19 sampai 38 kalau nggak salah, yang ada video seorang ibu dan anak bermain game tembak-tembakan. Nah, setelah posternya selesai dan kami kirim, ternyata masih ada tugas satu lagi, yaitu penilaian. Nah, penilaian itu saya kerjakan di hari Sabtu, pas selesai makan siang dari bantu bapak saya kerja. Nah, setelah makan siang kan ada waktu istirahat bentar. Nah, disitulah saya melakukan penilaian terhadap 3 orang teman saya yang berasal dari sekolah yang sama juga. Nah, itu saja cerita tentang pengalaman saya di alur belajar sebelumnya. Sekian, terima kasih.